Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah dan santriwati SMP Al Musinin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam sebuah kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan segala kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala kekhilafan, segala kealpaan, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Sebelumnya seperti biasa marilah kita meminta dan bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang yang lagi dicabut segala penyakitnya dan diganti dengan kesehatan walafiat. Yang orang kesusahan, kebingungan, kempitan dan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan keluar yang terbaik, solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi usaha apapun usahanya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala digumpangkan, dilancarkan usahanya, dimudahkan usahanya, dibanyakan konsumennya, dibanyakan rizkinya dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak lagi sekolah, lagi kuliah, lagi pesantren, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu, dimudahkan dalam mencari ilmunya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Yang lagi punya hutang, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan keluarnya sehingga bisa melunasi hutangnya, diberikan rezeki yang banyak sehingga diberikan keleluasaan, diberikan jalan keluar, diberikan rezeki yang banyak sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya. Lagi hamil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala disehatkan bayi yang dikandung ibunya, dan ketika melahirkan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dipanjangkan umur kedua-duanya, dibanyakan rezekinya, menjadi anak yang solehah, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Yang belum punya anak juga, dari Allah Subhanahu wa taala cepat diberikan amanah, cepat diberikan momongan, sehingga dengan momongan anak tersebut lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang belum punya pasangan jodoh, dari Allah Subhanahu wa taala didatangkan hamba-hamba yang terbaik, hamba-hamba yang solehah, sehingga bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Lihat kitabnya, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini fasal, amwalun allati talzamu fiha zakatun. Pada malam ini kita akan membahas tentang amwal, tentang harta yang wajib kita zakati, yang wajib kita keluar zakat. Pada bulan-bulan yang lalu, hari-hari yang lalu, minggu-minggu yang telah berlalu, kita telah membahas tentang sholat, rukun Islam yang kedua, tentang sholat. Setelah kita bahas semuanya, sampai kemarin tentang pengkuburan jenazah sudah kita bahas. Nah, rukun Islam yang ketiga kita akan bahas tentang zakat. Tentang zakat. Ada berapa harta yang wajib kita keluarkan zakatnya? Faslun, ini fasal, amwalul lati talzamu fiha zakah, menerangkan tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sitatu anwa'in, yaitu ada 6 macam. Ada 6 macam. Zakat menurut kita menanggung zakat ada 6 macam. Zakat menurut bahasa adalah an-nama'u, yaitu berkembang. Wa ziyadatu, bertambah. Wa toharatu, membersihkan. Wal barakatu, itu menurut bahasa. Dan menurut istilah ialah qadrul mahsusin al wajibu alal muslimi ikhrajihi min malihi al baligi linasobin li jihatin mustahaqqatun wa bisyurutin muayyanah. Zakat menurut istilah ialah kadar sesuatu, kadar harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ketika dia sudah balik dan sudah mencapai nisab, diberikannya kepada pihak yang berhak menerima zakat tersebut, wa bisyurutil muayyanah, dengan syarat tertentu. Itu zakat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim, ambillah dari sebagian harta mereka sodakotan, sebagai sodakoh atau sebagai zakat. Apa fungsinya? Tutohiruhum, satu, membersihkan hartanya, wa tuzakihim biha, dan membersihkan jiwa atau raga orang yang mempunyai harta tersebut. Jadi ketika kita sudah nisab itu sudah cukup mengeluarkan zakat, maka ada sebagian harta orang lain, hak yang berhak menerima zakat, fakir miskin, fakir, yang punya hutang, yatim piatu, panti orang jompo, dan seterusnya, itu yang berhak menerima zakat. Tadi 7 fungsinya: satu, membersihkan harta tersebut, yang kedua, membersihkan jiwa kita. Makanya disyariatkannya mengeluarkan zakat. Kembali lagi bahwa harta yang berhak kita zakati itu ada 6 macam. 1, an-na'amu. Yang ke-1 adalah binatang ternak.
wajib kita keluarkan zakatnya. Wajib kita keluarkan zakatnya. Ada berapa zakat ternak yang sudah nisab? Yang sudah nisabnya, maka kalau kita punya kambing, kalau kita punya domba, kalau kita punya biri-biri, jumlahnya sudah 40 sampai 120, maka wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor yang berumur 1 tahun setiap tahunnya. Jadi kalau kita punya kambing, punya domba, punya biri-biri dan sebagainya, jumlah batasan nisabnya berhak kita mengeluarkan kambing itu kalau kita punya kambing 40 sampai 120. Nah, maka zakatnya 1 kambing yang berumur 1 tahun. Itu kalau sudah satu tahun. Dua, kalau kita punya sapi, kita punya kerbau dan sebagainya, maka zakatnya, nisab zakatnya ada 30 kerbau atau 30 sapi. Berapa zakatnya? 1 ekor sapi atau kerbau yang berumur 1 tahun. Itu kalau kita punya binatang ternak. Tadi kalau kita punya kambing, punya biri-biri, punya domba, kita udah punya 40 sampai 120, maka zakatnya 1 kambing yang berumur 1 tahun. Kalau kita punya sapi, kalau kita punya kerbau, jumlahnya sudah 30 sapi atau 40 sapi, maka zakatnya setiap 1 tahun sekali 1 sapi yang berumur 1 tahun. Itu tentang zakat binatang ternak. Zakat tentang binatang ternak. Yang kedua, wanakdani. Yang kedua, zakat emas atau perak. Zakat emas atau perak. Maka kalau kita, berapa batasannya? Batasannya ialah senilai kita punya emas 85 gram. Maka zakatnya adalah 2,5% per tahun. Kalau kita punya perak senilai 642 gram perak, maka ngeluarin zakatnya 2,5% per tahun. Contoh lagi apa lagi? Kalau kita punya logam mulia selain perak, selain emas atau perak, seperti platina, maka sama
ukurannya dianalogikan, dikiaskan kepada emas, seukuran 85 gram emas dalam jangka waktu 1 tahun, maka ngeluarin zakatnya 2,5%. Kalau kita punya batu permata seperti intan, sama ukurannya seukuran emas 85 gram. Maka kalau udah nisab per tahun, maka ngeluarin zakatnya 2,5%. Apalagi kalau kita punya uang simpanan, punya uang deposito, punya giro, punya cek. Cek dan giro itu seukuran emas 85 gram dalam 1 tahun tuh, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5%. Maka kita wajib mengeluarkannya. Itu tentang emas. Yang ketiga, wal mu'asyaratun. Dan ketiga ialah tentang makanan pokok. Makanan pokok. Nah, maka makanan pokok, maka wajib kalau sudah nisab kita mengeluarkan zakatnya. Seperti apa? Kalau di Indonesia berarti beras, gandum kalau di orang luar berarti jagung, padi sebelum digiling menjadi beras. Maka itu kalau sudah nisab mengeluarkan zakatnya. Contohnya, dalam setiap kita mau panen, kalau kita sudah panen, contohnya panen beras, panen padi, maka ukuran nisabnya adalah 1 ton gabah. 1 ton gabah. Maka mengeluarkan zakatnya adalah satu kintal. Mengeluarkan zakatnya adalah satu kintal. Itu tentang bahan-bahan pokok, makanan pokok yang wajib kita keluarkan zakatnya. Nah, sekarang kita punya sawah, yang sawah itu diairi oleh kita, airnya pakai biaya oleh kita, maka mengeluarkan zakatnya hanya 5%. Tapi kalau kita punya sawah, yang sawahnya itu diairinya tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya 10% dari penghasilan nanti ketika panen. 10% ketika panen. Nah, itu tentang mengeluarkan zakat muasyarah, tentang bahan makanan pokok. Yang keempat, wa amwalu tijarah. Yang berhak dikeluarkan zakat itu ialah harta-harta perdagangan, yaitu harta-harta perniagaan. Harta-harta perniagaan.
harta perniagaan, wa wajibuha, dan wajib mengeluarkan zakatnya, rubu'u ushrin min qimatin, yaitu 4/10 dari harga total semuanya. Qimatin urudi tijarah, dari total harga semuanya. Nah, ini ada syaratnya kalau barang dagangan, harta dagangan. Satu, harus milik kita pribadi. Yang kedua, sudah mencapai nisab atau 1 tahun. Satu, hartanya, perdagangannya milik pribadi. Dua, sudah haul 1 tahun. Tiga, kalau sudah nisab harta perdagangan. Contohnya, kita punya industri semen, punya pabrik pupuk, punya pabrik tekstil. Nah, dihitung dalam setahun, jumlah keuntungan, jumlah harta semuanya itu seukuran 45 gram. Maka ketika sudah 1 tahun, wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5%. Atau apalagi kita punya perdagangan ekspor impor, kontraktor, real estate, punya penerbitan kita, percetakan atau swalaya atau supermarket dan sebagainya. Bila mana sudah 1 tahun, dikumpulkan dalam 1 tahun, dihitung laba, rugi dan margin semuanya itu sudah, kalau pas seukuran emas 85 gram, maka dalam 1 tahun harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. Atau kita punya usaha perhotelan, punya usaha hiburan, punya usaha restoran, tetap dihitung, dijumlahkan semua dalam 1 tahun. Bila mana seukuran emas 85 gram, maka wajib zakatnya 2,5%. Atau kita punya jasa konsultan, notaris, komisioner, atau biro travel, atau salon, dan semuanya itu kalau dikumpulkan dalam 1 tahun dan ternyata sama dengan ukuran atau jumlahnya bahkan lebih emas 85 gram, maka dalam 1 tahun wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5% wajib mengeluarkannya. Seterusnya, warrikazu, dan nomor kelima yaitu harta yang terkubur, harta yang tertimbun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau bahasa istilah sekarang mah harta karun. Nah, wajib dijakati. Kalau sudah nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wal ma'dinun
wal ma'dinu, dan nomor keenam, harta yang wajib dikeluarkan zakat itu adalah hasil tambang. Hasil tambang. Apa? Logam mulia, emas, permata, intan. Kalau sudah nisab seukuran emas 85 gram dan sudah haul itu dalam 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, itu tentang harta-harta yang wajib dizakati. Satu, an'amu. Satu adalah binatang ternak. Wanak, dan kedua adalah emas dan perak. Ketiga, wal muasyarat, yaitu makanan pokok. Yang keempat, wa amalu tijarah, harta perniagaan. Kelima, warrikazi, harta yang terkubur, harta karun. Yang keenam, wal ma'dinu, yaitu harta tambang atau hasil tambang. Maka itu wajib kita keluarkan zakatnya kalau sudah nisab. Terakhir, ada syarat sah bisa mengeluarkan zakat. Syarat sahnya ada 3. Syarat sahnya ada 3. Yang pertama, mesti beragama al-Islamu, beragama Islam. 1. Kedua, wanisobu, ketika dia sudah nisab. Nisab itu sudah sampai ambang batas seseorang harus mengeluarkan zakat. Seperti yang tadi saya sebutkan di belakang tadi penjelasannya. Yang ketiga, ketika sudah haul. Apa haul itu? Sudah 1 tahun. Nah, itulah harta-harta atau yang wajib kita keluarkan zakatnya. Harta-harta yang wajib kita keluarkan zakatnya. Yang mana manfaat zakat itu 1, tutahhiruhum, 1 untuk mencucikan harta tersebut, wa tuzakihim biha, dan kembali kepada pemiliknya untuk membersihkan pemilik harta tersebut. Nah, inilah mungkin cukup sekian. Insya Allah besok kita akan bahas tentang bab pasal dengan bab pasal-pasal yang mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang agama kita, menambah wawasan kita tentang ilmu fikih. Alhamdulillah sudah kita bahas di kemarin tentang tauhid syahadat, tentang sholat, membatalkan sholat, cara menguburkan mayit, mengkafani mayit, mengurus mayit, dan yang sekarang tentang harta-harta yang wajib kita keluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.